Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul saya beri tema percaya kepada Yesus Kristus. Kita buka dulu Bible kita bersama dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi saya akan bacakan. Percayalah kepada Yahweh atau Tuhan dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita diajarkan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Bukan hanya lewat perkataan saja, oke, saya percaya kepada Tuhan Yesus, iya kok saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita dan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya dan tidak ada meragukan sama sekali dan tidak meragukan rencana Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan Yesus mau kerjakan dalam kehidupan kita, semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Entah itu di keluarga kita, entah itu mungkin di pekerjaan kita, mungkin yang masih sekolah, kuliah, dalam studi kita, atau apapun yang menjadi pergumulan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka semuanya itu pasti baik adanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saat kita percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik. Kita percaya Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Niscaya itu semua akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Asalkan kita benar-benar menaruh kepercayaan kita seluruhnya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus. Tadi di ayat yang ke-5a berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lalu yang di B berkata, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena kalau kita sadari kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, pemikiran kita penuh dengan asumsi-asumsi yang mungkin kita sampai saat ini tidak bisa berpikir, benarkah ini terjadi? Betulkah itu terjadi dalam kehidupan saya? Apakah ini benar? Apakah itu salah? Penuh dengan asumsi-asumsi yang belum tentu juga kita bisa mengetahui apakah itu benar ataupun salah. Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Berarti kita memerlukan Roh Kudus untuk memberikan pengertian dalam kehidupan kita. Untuk kita menjalani kehidupan kita, kita memerlukan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita. Kita memerlukan kepekaan daripada Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Bagaimana cara kita peka kepada Roh Kudus? Caranya adalah dengan cara kita berdoa. Selalu luangkan waktumu untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Biar Roh Kudusnya saja yang menuntun kehidupan kita. Hari lewat hari, lekas hari, dari bulan, tahun, hingga sampai nanti kita dipanggil Tuhan pada kali yang kedua. Kita terus tetap dalam tuntunan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari. Bangunlah hubungan kita kepada Roh Kudus setiap hari. Maka kita akan merasakan bagaimana tuntunan Roh Kudus itu akan menyertai kehidupan kita. Kita akan belajar bersama, ada 3 hal yang saya catat. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada 3 hal. Yang pertama, sebelumnya kita akan buka di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Kita akan baca 3 ayat pagi hari ini. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum, atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Perhatikanlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memeliharanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Lalu dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat bunyi firman Tuhan. Janganlah takut,
karena aku, yaitu Yesus, bersamamu. Janganlah bimbang, karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu dan menopang dengan tangan kanan kebenaranku. Dalam 3 ayat ini, di Matius dan Yesaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupnya akan yang pertama, kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan khawatir, dan kita tidak akan hidup dalam kebimbangan. Di Matius tadi berkata, jangan khawatir mengenai hidupmu. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kamu jangan khawatir dalam kehidupanmu? Karena Tuhan Yesus mau mengajarkan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupnya tidak usah takut dan khawatir. Karena Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan kita, maka Tuhan Yesus pasti menyertai kehidupan kita. Dalam Yesaya juga berkata, jangan takut karena aku bersamamu. Ayat ini menguatkan kita, jangan pernah takut. Mau pandemi seperti apapun, kalian jangan pernah takut. Kita diajarkan Tuhan Yesus untuk jangan pernah takut, karena kita disertai oleh Tuhan Yesus. Jangan bimbang, kita diajarkan untuk jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, karena akulah Elohimmu. Karena Yesuslah Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang mampu menolong kehidupan kita. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan berkata, aku akan menolongmu. Sudah tidak ada kata-kata lain. Tuhan Yesus berkata, aku akan menolongmu. Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada kita lewat firman-Nya, aku Elohimmu, aku bersamamu, dan aku akan menolongmu. Buat apa lagi kita takut? Buat apa lagi kita khawatir? Kalau dalam Matius tadi berkata, bahkan burung-burung di udara pun, mereka yang tidak menabur saja diberkati oleh Tuhan Yesus. Apalagi kita, anak-anaknya yang sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Sudah pasti kita pasti akan ditolong, kita pasti akan disertai, dan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Untuk itu jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjalan saja bersama dengan Tuhan Yesus. Percayakan saja hidup kita kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan pasti disertai, merasakan pertolongan Tuhan Yesus. Kita akan merasakan penyertaan Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah takut besok kita mau makan apa, bagaimana besok saya bisa bekerja padahal pekerjaan saya juga serabutan, bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya sebagai kepala keluarga, bagaimana dengan masa depan anak-anak saya yang sampai saat ini hanya terus sekolah online, bagaimana masa depan anak-anak saya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak pernah takut akan apapun. Masa depan anak-anak kita, masa depan kita, semuanya selalu indah di tangan Tuhan Yesus. Semua sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Untuk itu jangan pernah takut dan khawatir akan apapun juga. Akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu pakai, dan tentang apapun juga tentang masa depan kita. Karena masa depan kita tentunya ada di tangan dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tidak takut, karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita pasti akan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kepada pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus itu datang tepat pada waktu dan saat yang tepat. Untuk itu jangan pernah takut dan khawatir akan apapun juga. Akan masa depan kita juga jangan pernah takut. Apapun yang akan terjadi ke depannya nanti, itu semua akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Semua pasti akan di bawah kontrolnya Tuhan. Kita anak-anak Tuhan jangan pernah takut. Selama Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, kita pasti diberkati. Selama Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, kita pasti akan ditolong. Anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari taruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Taruh harapan kita untuk percaya sepenuhnya dengan segenap hati kita kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kepastian hidup kekal untuk selama-lamanya. Seberat apapun, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian setiap malam menangis, Pastor saya bingung bagaimana nanti ke depannya. Saya harus bayar ini, saya harus bayar itu. Tagihan menumpuk di mana-mana. Bagaimana saya bisa melunasi setiap hutang-hutang saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau menolong kita.
Tuhan Yesus mengajarkan kita juga untuk tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantunglah kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang akan menolong kehidupan kita, karena dialah yang akan memberkati kehidupan kita. Jangan pernah takut dan khawatir, dan jangan pernah bimbang akan kebenaran firman Tuhan, dan jangan pernah bimbang akan rencana Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hidup Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya ini sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Yang pertama tadi berkata, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maka hidupnya tidak akan takut, tidak akan khawatir, dan tidak akan bimbang. Lalu yang kedua, kita akan baca di dalam Yeremia 3 ayatnya Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga saya akan bacakan. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Di ayat yang ketiga ini dalam Yeremia 33, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupnya kita akan dipercayakan hal-hal yang besar. Di ayat yang ketiga awal tadi berkata, berserulah kepadaku. Kita diajarkan untuk berseru, selalu berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku, anakmu ya Bapa. Berserulah kepadaku. Tuhan Yesus saja berkata, kamu minta tolong sama aku, berserulah kepadaku di dalam namaku, yaitu Yesus Kristus. Berseru, memanggil namanya, berdoa kepada Tuhan Yesus, maka hal-hal besar apapun yang mungkin tidak pernah kita pikirkan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hal besar itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi pergumulan kita. Contoh, saya ingin jalan-jalan ke sini. Contohnya, saya mempunyai mimpi punya rumah. Saya mempunyai mimpi untuk membeli mobil. Kita tidak pernah tahu kalau Tuhan Yesus bisa menggenapi setiap pergumulan doa-doa kita. Kita mungkin akan diberkati oleh Tuhan Yesus, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Asalkan kita percaya saja kepada Tuhan Yesus, itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kita dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan Yesus itu terjadi dengan setiap keterbatasan-keterbatasan kita. Kita manusia penuh dengan keterbatasan pikiran, keterbatasan kekuatan, keterbatasan waktu. Tapi Tuhan Yesus yang penuh dengan ketidakterbatasan. Tuhan Yesus tidak terbatas kuasanya, tidak pernah terbatas janjinya, tidak pernah terbatas kuasa pertolongannya terjadi dalam kehidupan kita. Perlu kita sadari, kita manusia itu terbatas. Tetapi saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang penuh, yang tidak terbatas, maka hal besar yang menurut kita tidak mungkin, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Percayakan kehidupan kita saja kepada Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak pernah khawatir, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah bimbang. Yang kedua, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dipercayakan hal-hal yang besar. Lalu tiga, yang terakhir, kita akan buka dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak, maka mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menantikan Yahweh atau Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maka hidupnya akan selalu diberikan kekuatan yang baru. Seperti yang poin yang kedua tadi berkata, kita penuh dengan keterbatasan. Kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka kita selalu akan diberikan kekuatan yang baru. Tuhan, aku sudah gak kuat lagi Tuhan. Aku sudah bingung lagi Tuhan, mau gimana lagi.
Saat kita mengangkat tangan kita, kita berserah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita untuk menjalani kehidupan kita dengan pergumulan-pergumulan segala macam, dengan kekuatan-kekuatan baru daripada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam Yesaya ini berkata, saat kita berlari, kita tidak akan menjadi lesu, dan saat kita berjalan, kita tidak akan menjadi lelah. Dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus, seberat apapun permasalahan kita, sebesar apapun pergumulan kita, kita tidak akan pernah menjadi lesu, kita tidak akan pernah menjadi lelah, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang akan memberikan kekuatan yang baru untuk kehidupan kita. 3 hal tadi kita sudah belajar bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu kepada Tuhan Yesus. Maka 3 hal yang sudah kita pelajari untuk kita selalu percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Jangan pernah takut dan khawatir akan apapun juga. Jangan pernah bimbang akan masa depanmu, akan masa depan anak-anakmu, akan masa depan apapun yang akan menjadi pergumulan kita. Kita pasti akan dipercayakan hal-hal yang besar, dan dalam setiap perkara yang besar itu, kita pasti akan selalu diberikan kekuatan yang baru untuk menanggung apapun itu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.